pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua dalam acara ngobrol-ngobrolnya ini guys. Dan untuk tema kita pada sore hari ini, kita akan mengangkat guys salah satu berita yang merupakan wacana ya, bahwasanya ijazah yang sebagai hasil dari kita punya pendidikan itu ternyata untuk kedepannya itu bukan menjadi syarat utama guys untuk kita itu bisa mendapatkan pekerjaan. Dan dalam hal ini untuk tema ini saya pun juga tidak sendirian dalam membahasnya, ada rekan saya yaitu Erika dan gitu. Nah, kalau menurut pendapat Erika ini kan kita juga istilahnya lihat bahwasanya ada undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan nasional yang memang itu ada juga meliputi wajib belajar 9 tahun dan segala macam kan gitu Erika. Dan secara umum yang namanya sekolah itu kan ya sudah pasti setelah tamat ya mendapatkan ijazah atau enggak mendapatkan istilahnya sertifikat lah dalam bentuk pertama itu surat tanda tamat belajar. Nah, di sini kemudian ketika itu ke depan yang ada wacana tadi itu kemudian digantikan dengan istilahnya sertifikasi kompetensi. Lalu apakah di sini itu adanya sertifikat kompetensi ini, apakah Erika ini setuju nggak sih bahwasanya nanti ijazah ini kemudian bukan menjadi syarat utama kita dalam bekerja, Erika? Gimana? Kalau aku sih terus terang di kantorku yang satunya itu emang untuk penerimaan pegawai kita lebih mengutamakan untuk sertifikasi kok, karena terus terang pertama untuk terutama yang kayak mekanik, elektronik, apa segala macam itu kita perlu untuk yang emang mereka spesialis gitu loh. Sedangkan kalau kita tahu kalau cuman sertifikat sekolah aja biasanya kan mereka belajarnya yang cedera-cedera, sedangkan untuk alat berat itu biasanya ada spesifik, apalagi mereka keluarin seri alat berat terus ya gitu. Jadi untuk kantorku sih emang mengutamakan calon pegawai yang memiliki sertifikasi kayak gitu. Jadi kalau dari Erika sendiri pun juga memang lebih condong kepada yang memiliki sertifikat keahlian khusus ya, bukan hanya sebatas lulusan sekolah kan begitu. Nah, lalu kemudian di sini itu apa kemudian nanti ke depan itu kalau menurut pendapat Erika, kalau orang-orang yang misalkan tidak bersekolah, lalu kemudian di sini itu kan udah ada regulasi yang memberikan pengaturan kalau wajib belajar selama 12 tahun kan. Jadi dari mulai SD sampai dengan SMA kan begitu. Nah, SMA. Nah, lalu kemudian apakah kemudian kalau sekarang misalkan itu bukan menjadi syarat utama, apa di sini itu kita punya pemerintah ini perlu nggak sih merubah regulasi tersebut, Erika? Gimana? Kalau aku bilang itu udah, kalau 12 tahun cuma sampai SMA sih rasanya udah bener ya aku. Maksudnya itu kan standarnya ya, paling nggak harus lulus SMA. Karena untuk ambil sertifikasi juga biasanya ijazah yang diperlukan itu minimal ijazah SMA kayak gitu. Cuman ada beberapa sertifikasi yang emang mengharuskan untuk mereka itu sarjana paling nggak kayak gitu. Cuman kalau aku bilang sih untuk program belajar 12 tahun rasanya udah nggak perlu dirubah lagi ya. Justru kalau bisa sih setelah 12 tahun itu pemerintah mestinya ngasih apa ya, kayak pelatihan-pelatihan yang mungkin bebas biaya. Kalau aku tahu di luar sih ada kayak gitu. Jadi mereka itu ada pelatihan-pelatihan. Jadi selama mereka mulai kelas 10, kelas 11. Kelas 11 tuh mereka sudah ada kayak pelatihan-pelatihan gitu loh. Jadi Sania dia senang untuk elektronik gitu. Dia ambil pelatihan yang untuk elektronik, atau mungkin dia senang untuk coding. Itu ada pelatihan untuk coding. Jadi mereka sudah kayak
kayak dijurusin mereka senangnya apa gitu. Jadi begitu mereka lulus kelas 12 itu biasanya mereka selain ijazah SMA, mereka juga punya sertifikasi yang lain kayak gitu sih. Jadi memang kalau dari sisi regulasinya ya sudah pas ya, kalau wajib belajar selama 12 tahun itu memang adalah ideal, karena begitu Erika. Hanya saja memang sebenarnya juga adanya penambahan itu setelah mereka lulus sekolah itu adanya pelatihan, kan begitu Erika. Jadi mereka juga selain memiliki kemampuan secara akademik juga mereka juga memiliki kemampuan secara tekniknya atau secara prakteknya bisa mereka terapkan lebih matang, kan begitu Erika. Nah, kemudian istilahnya kalau misalkan mereka-mereka ini yang memang tidak bersekolah Erika, lalu kemudian mereka mengambil kursus pelatihan dan mendapatkan sertifikat pelatihan. Lalu pertanyaannya, apakah kemudian ini juga sekaligus serta-merta itu mereka bisa bekerja? Karena kan kalau sekarang dilihat, kalau mereka tidak bersekolah, tentunya di sini ada perbedaan Erika bagi mereka yang bersekolah. Secara minimal, ya mereka kalau bisa baca dan tulis pun juga itu adalah hal yang minimal. Nah, kalau mereka tidak pernah mengenyam bangku sekolah, lalu apakah kemudian kualitas kita punya tenaga kerja ini justru tidak memiliki garansi yang maksimal, Erika? Gimana? Kalau aku bilang masalahnya itu sorry to say ya kok, kalau kita itu sekarang kurikulum belajar kita yang mulai dari SD, SMP sampai SMA itu rasanya tiap aku nggak 2 tahun atau mungkin kadang-kadang tiap tahun ini aku dengar dari teman-temanku sih, karena kebetulan anakku juga tidak sekolah di sekolah Indonesia ya, jadi dia kurikulumnya kurikulum luar negeri. Jadi kurikulum ini berubah terus gitu loh. Sedangkan untuk pengajaran gurunya tidak ada kayak pelatihan untuk kurikulum tersebut. Jadi akhirnya gurunya ini mengalami kendala, maksudnya susah kan untuk kalau gurunya sendiri nggak ngerti, apalagi dia mau nerangin ke muridnya, itu rasanya nggak mungkin gitu loh. Ya. Jadi isunya dari teman-temanku yang guru itu kebanyakan karena kurikulum ini berubah-berubah terus, itu yang menyebabkan akhirnya mereka kesusahan untuk melakukan pengajaran. Itu yang mungkin perlu kita sorotin sih. Itu pertama dari kurikulum kita. Kalau seandainya kalau aku bilang sih kalau nggak sekolah juga rasanya nggak mungkin ya, karena sekarang semua sekolah dari SD sampai rasanya sampai SMP ya yang gratis. Aku nggak begitu ngeh. Cuman rasanya kalau dari SD sampai SMP itu rasanya sudah cukup ya untuk maksudnya pembekalan untuk baca, tulis, pengetahuan dasar kayak gitu-gitu rasanya sudah oke, sudah cukup gitu loh. Tinggal nanti untuk waktu SMA-nya itu yang lebih difokuskan, seandainya mungkin anak ini senang melakukan sesuatu ya. Kalau bisa sih sekarang kan harus semuanya yang mereka senang ya. Jadi untuk kedepannya juga lebih gampang untuk belajarnya kayak gitu. Jadi memang kalau dari istilahnya pendapatnya sih dari Edeka yang menyampaikan sih ya memang istilahnya secara umumnya ya memang yang menjadi problem itu justru terkait dengan kurikulumnya, karena kan di sini kurikulum ini kemudian berganti-ganti, tetapi memang tidak memiliki pelatihan yang untuk mendalami. Jadi di sini kemudian menghasilkan teori-teori, tapi untuk sisi prakteknya mereka kurang bisa menerapkannya, kan begitu Erika. Nah, lalu kemudian istilahnya kalau kita lihat lagi Erika, kan memang kita juga secara luas juga tahu kan kalau di negara kita ini juga memang yang namanya sekolah itu sudah ada namanya sekolah internasional. Dan lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian dengan adanya sekolah-sekolah internasional ini kemudian itu justru menjadi penyebab utama kenapa kurikulum kita ini bisa berubah. Karena kan kalau kita lihat ini berarti ada standar asing yang ada di dalam negara kita,
ada juga standar nasional yang untuk sekolah yang bersifat nasional. Nah, kemudian di sini apa dengan adanya sekolah asing ini justru yang memang memberikan pengaruh kepada sekolah-sekolah yang nasional ini agar berlomba-lomba merubah kurikulum mereka. Gimana? Kalau masalah kurikulum sih aku itu balik lagi ke Menteri Pendidikannya sih kok. Kadang-kadang kalau aku bilang kadang-kadang kurikulumnya sudah bagus dalam artian sudah oke ya dan guru-gurunya sudah mulai menguasai. Terus tiba-tiba mereka mengeluarkan suatu kurikulum baru dengan standar yang baru untuk pengajarannya. Itu yang kalau aku bilang itu menyulitkan gitu loh. Apalagi gini, gurunya aja sulit, nanti begitu nyampe di rumah biasanya mama-mamanya ini yang kelimpungan ngajarinnya kan. Maksudnya kalau dulu ngajarinnya contoh aja kayak matematika gitu, untuk penjabaran suatu soal itu sekarang ini total beda sama waktu zaman-zaman mama-mama dulu sekolah kan gitu. Jadi itu yang perlu akhirnya bukan cuman anaknya yang belajar, akhirnya yang banyak baca, akhirnya orang tuanya juga harus banyak baca. Kalau nggak gitu ya susah ya. Sedangkan kalau terus terang kalau aku cenderung milih sekolah internasional karena emang mereka lebih stabil dalam artian kurikulum ini tidak terlalu banyak berubah, cuman mungkin ada tambahan-tambahan di pembelajarannya. Tapi untuk modelnya mereka tidak terlalu banyak berubah kayak gitu. Jadi mereka sudah ada standarisasi di mana-mana juga seperti itu. Itu lebih mempermudahkan kita yang orang tua ya untuk mengikuti. Maksudnya begitu anak kita pulang kadang-kadang mereka nggak ngerti, "Mom, gimana yang bikin ini, nyelesain ini." Kalau kita sudah standar kayak gitu, itu mempermudah kita. Kita nggak terlalu paling ya googling sedikit supaya kita lebih update untuk suatu isu gitu kan. Cuman kalau aku bilang sih itu lebih, ya, sorry to say sih, aku lebih cenderung ke yang internasional karena mereka lebih stabil gitu loh. Sedangkan kalau tetap berubah-berubah tiap, kadang-kadang begitu beli buku, temanku ini cerita, begitu beli buku baru 3 bulan, bukunya berubah. Jadi dia beli lagi. Kata dia, emang sekolahnya gratis sih, cuman beli bukunya berkali-kali ya nama-nama lama mahal kan gitu. Jadi mikir, oke, jadi ya mungkin hal-hal seperti, hal sepele sih mungkin, niatnya mungkin emang memperbaiki kurikulum, cuman waktu di lapangannya mungkin kurang untuk persiapannya seperti itu. Jadi kalau aku bilang sih untuk merubah atau menambah suatu kurikulum mungkin ada step by step-nya, jadi mempermudah orang tua juga gitu kalau aku bilang. Jadi memang di sini ada perbedaan ya Erika, karena terkait dengan kalau memang sekolah yang berstandar internasional, udah pasti di sini ada pakem yang memang lebih istilahnya stagnan. Jadi di sini mereka itu tidak terlalu banyak perubahan sehingga mudah diikuti oleh orang tua siswanya maupun siswa. Tapi kalau yang memang nasional ini karena mungkin tujuannya itu untuk memperbaiki juga, jadi mereka juga merubah, tapi juga emang kurang sekali dalam untuk penerapannya yang secara prakteknya kan begitu Erika. Itu. Nah, iya. Lalu kemudian istilahnya kalau kita kembali lagi kepada istilahnya topik kita kan di sini ijazah itu menjadi bukan syarat utama Erika. Lalu kemudian apakah ini juga akan berimbas kepada para siswa yang juga bersekolah di internasional? Kan kalau kita lihat di sini ini ada regulasi yang berlaku di dalam negara kita. Lalu kemudian apakah para siswa ini yang memang mengenyam pendidikan seperti itu juga akan terkena juga Erika terhadap efek dari adanya wacana ini, gitu? Gimana? Kalau aku bilang kalau untuk sekolah internasional sih so far sih nggak ngaruh ya, karena mereka sudah punya kurikulum sendiri, nggak usah gitu. Kadang-kadang contohnya kayak apa kemarin ujian nasional gitu. Ujian nasional itu merupakan opsional, jadi bukan kalau di sekolah lokal atau negeri itu kan suatu keharusan untuk mengikuti UNAS. Tapi kalau di sekolah internasional tuh UNAS itu bukan keharusan. Cuman kalau seandainya emang anaknya keberatan karena mungkin kendala bahasa ya, terus kan kalau anak sih kendala bahasa.
dia bilang oke, kalau nggak mau cuman perlu statement dari orang tua kalau anaknya emang tidak mau mengikuti ujian nasional, udah bukan sesuatu. Jadi kalau di sekolah internasional sih semuanya itu serba opsional, jadi mempermudah kita yang emang mungkin kadang-kadang suatu kurikulum tuh kalau sekolah lokal kan ya udah mau nggak mau harus diambil atau harus dikerjakan, harus dilakukan. Kalau di sekolah internasional itu semua apapun itu opsional gitu. Kalaupun kayak beberapa kurikulum itu bisa diambil, bisa enggak. Jadi modelnya udah kayak orang kuliah gitu loh. Jadi itu mungkin lebih apa ya, membuat anak kita tidak terlalu tertekan dengan pendidikan yang semakin kompetitif ya. Kalau aku bilang kayak gitu. Jadi memang istilahnya dengan adanya sekolah internasional ini memang di sini memiliki salah satu bentuk kajian yang memang dia itu memiliki kualitas mutu yang memang secara sendiri itu mereka bisa menggaransikan, kan begitu Erika, karena dengan kurikulum mereka itu mereka memiliki kajian bahwasanya setiap lulusan dari sekolah tersebut memang mereka memiliki mutu yang terjamin, kan begitu. Nah, lalu kemudian istilahnya kalau dengan adanya perbedaan sekolah tersebut, lalu kemudian apakah nanti ke depannya justru dengan adanya wacana yang namanya sekolah itu kemudian bukan menjadi satu utama kerja, nanti justru menimbulkan ketimpangan ya, karena kan kalau di sini kan yang sekolah-sekolah internasional itu sudah pasti pertama secara biaya itu dia jauh lebih ekspensif kan begitu. Kedua juga secara model sekolahnya pun kalau setahu saya pun juga memiliki perbedaan dari istilahnya gurunya pun juga berbeda. Kebanyakan mereka menggunakan guru asing kan yang memang terkenal dengan yang namanya native speaker yang memang menggunakan bahasa asing. Lalu kemudian di sini dengan adanya sekolah yang seperti itu, plus ditambah lagi dengan adanya wacana nanti ijazah itu kemudian bukan menjadi hal yang utama. Lalu kemudian apakah dunia pendidikan kita ini justru malah menjadi apa ya? Menjadi tidak begitu jelas kira-kira mereka-mereka yang bekerja ini harusnya itu sekolah di internasional atau sekolah di nasional atau cuman sampai SMA aja cukup, nggak perlu kuliah, cuman ikut pelatihan. Gimana Erika sebenarnya? Kalau aku sih terus terang emang kalau aku isunya kalau anakku sih emang karena tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik yang benar, kalau dia sih itu. Cuman kalau aku seandainya sebagai orang lokal sih terus terang aku sedikit apa ya, kalau buat aku terus terang ijazah itu tidak penting karena begitu seseorang memulai terjun di dunia kerja itu biasanya yang dilihat adalah dia punya kompetensi, sedangkan untuk sekolah-sekolah yang sekarang itu kebanyakan ya cuman general aja sih gitu, maksudnya ya udah sekilas info kasarannya kayak gitu. Jadi kalau aku sih terus terang lebih milih untuk ngambil yang kompetensi sih. Dari situ kan kita sudah tahu soalnya kita oke, aku mau jadi apa, mekanik atau technician atau apa, aku langsung ngambil aja kompetensi untuk itu gitu loh. Jadi begitu aku kerja aku sudah qualified untuk melakukan sesuatu, misalnya bongkar-bongkar mesin, karena aku sudah tahu, karena aku sudah diajarin di pelatihan-pelatihan itu. Kalau aku sih lebih cenderung ke situ sih, personal ya ini, maksudnya mungkin nggak semua orang setuju, cuman kalau aku sih lebih cenderung ke situ karena perlu dilihat juga belakangan ini mungkin sekitar 4-5 tahun terakhir ini aku sedikit kecewa dengan lulusan meskipun itu dari universitas terkenal. Kadang-kadang begitu mereka sudah mulai kerja itu kadang-kadang aku bilang, apa sih kalian belajar apa sih untuk kuliah, kok nggak ngerti juga gitu loh. Jadi itu hal-hal yang belakangan aku sadarin gitu loh, maksudnya
meskipun mereka itu lulusan dari suatu universitas yang ternama di Indonesia, itu mereka begitu waktu mulai kerja, mereka itu kayak orang yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Sedangkan kita sebagai pemilik perusahaan itu berharap kita hire dengan sedikit mahal ya. Maksudnya kalau mereka lulusan dari universitas terkenal pasti gajinya nggak UMR lagi kan gitu loh. Kita berharapnya begitu mereka kita terima, mereka sudah tahu apa yang mesti dikerjakan. Ternyata enggak, tetap aja kita yang ngajar-ngajarin. Itu kalau kadang-kadang gini, aduh tahu-tahu gini mending ngambil yang lulusan SMA aja, yang ngambil kursus apa gitu, mending sekalian aja kan gitu loh. Gajinya juga ya udah gaji yang UMR, tapi mereka jauh lebih tahu ketimbang kita ambil lulusan suatu universitas terkenal, tapi ternyata begitu waktu mulai kerja mereka nggak ngerti apa-apa. Jadi memang kalau dari sisi pendapat Erika memang lebih condong kepada ya memang sebaiknya itu justru yang memang mereka yang sudah lulus itu pun juga nggak sekedar paham mengenai teori aja, tapi juga harus mengerti mengenai prakteknya yang lebih menyeluruh kan begitu. Karena juga itu pun mereka itu juga harus istilahnya mengupgrade keahliannya itu dengan dalam bentuk penerapan yang nyata, bukan cuma sebatas teori kan begitu Erika. Nah, lalu kemudian, berarti kan di sini itu kalau kita lihat itu kan di sini yang namanya teori itu kan secara umum itu kan kalau yang namanya sekolah itu udah pasti itu dia harus sesuai dengan realitanya. Berarti di sini kan ada yang miss kan Erika antara yang mereka pelajari itu dengan di dunia nyata. Karena juga ada yang memang menyampaikan itu kalau kita sekolah itu dan juga kuliah itu pun paling yang dipakai itu sekitar berapa persen dari semuanya, nggak total tuh kita pakai kan begitu. Karena kemudian ini apakah lalu ketika dengan adanya wacana istilahnya seperti itu, bagaimana nasib dari mereka-mereka yang sudah lulus lama seperti kita ini? Nah, kalau kita tuh apakah kemudian kita maksudnya kok? Apakah kita juga harus perlu nggak Erika nanti ke depan juga ikut pelatihan? Gimana Erika? Iya, kalau aku bilang sih emang pelatihan itu perlu. Contohnya aja kalau aku sih sebelum pandemi itu banyak hal yang aku ambil. Maksudnya ada pelatihan apa aku ambil atau pelatihan apa. Karena itu kita harus update sih. Begitu kita kerja di suatu bidang itu biasanya kita harus update. Entah itu kalau kita mungkin lawyer itu harus regulasi-regulasi. Jadi kalau begitu departemen pajak ngadain sosialisasi apa kita diundang, biasanya kita datang kayak gitu-gitu kan kok. Ya kalau aku bilang sih biarpun kita sudah lulus lama, rasanya pelatihan-pelatihan atau biasanya kalau ada sih sekarang kayak seminar-seminar web seminar kayak gitu, itu biasanya sih perlu gitu loh ya. Mungkin bukan sesuatu yang berat-berat ya, tapi paling nggak kita tahu ada apa gitu loh, ada update apa gitu. Jadi itu kita harus ngikutin terus lah, namanya gini kan juga berubah terus gitu loh, nggak mungkin stuck di satu tempat kayak gitu. Jadi memang bagi mereka yang sudah lulus itu kemudian istilahnya mereka juga diharapkan itu juga mengikuti pelatihan secara mandiri ya Erika, dalam bentuk seminar, dalam bentuk hal-hal yang memang itu menunjang terkait dengan mereka kemampuannya, keahliannya kan begitu Erika. Nah, lalu kemudian sebetulnya Erika, sekolah tinggi-tinggi itu kalau menurut pendapat Erika, aslinya tujuannya itu pertama itu apakah sebatas mengembangkan pemikiran kita, atau kedua itu agar kita itu yang sekolah tinggi itu tidak gampang ditipu orang atau gimana Erika sebenarnya? Tujuan utamanya kalau menurut pendapat Erika. Kalau aku sih mungkin sekolah tinggi-tinggi atau sekolah kasarannya sekolah mahal-mahal itu biasanya kalau kita sudah kerja sekarang itu biasanya untuk networking sih. Kalau gimana juga kalau kita sekolah di suatu entah itu universitas yang terkenal atau sekolah SMA yang taraf internasional, itu biasanya nanti begitu kita sudah mulai dewasa, kita biasanya teman kita itu ya
Ya udah yang gitu ya. Jadi kalau kita mau minta tolong apa-apa gampang tinggal nelpon, tolong dong gitu. Jadi memang Kalau aku sih istilahnya, gitu sih. jadi lebih condong kepada bagaimana itu kita bisa bersosialisasi lebih luas. Jadi semacam networking kan begitu. Jadi bisa menjalin. Iya, itu yang penting sih kalau hari sekarang kalau aku bilang. Jadi dengan Networking itu nomor satu. Kalau cuman kompetensi sih kalau aku bilang kalau seandainya kita nggak bisa, kita tinggal telepon teman kita yang bisa kan gitu. jadi memang salah satu tujuan utamanya memang kita bisa menjalin pertemanan lebih luas kan begitu Erika. Selain kita meningkatkan wawasan kita, kemudian juga kita juga mendapatkan istilahnya networking yang lebih luas kan begitu. Nah, lalu kemudian untuk Erika sendiri harapannya apa sih ke depan itu terkait dengan dunia pendidikan kita kan begitu Erika? Kalau aku bilang sih mungkin mempermudah akses untuk pelatihan-pelatihan ya. Kalau kita tahu sendiri sih pelatihan terutama kalau yang di bidang mining oil and gas itu mahal banget. Kadang-kadang satu pelatihan bisa sampai 12 juta, kadang-kadang 15 juta, sampai kadang-kadang puluhan juta juga ada, ratusan juta. Kalau aku bilang sih mungkin ya aku tahu mungkin untuk melakukan itu diperlukan biaya yang besar. Cuman mungkin kalau seandainya pesertanya banyak, mungkin harganya bisa diturunin kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau aku bilang sih pelatihan itu perlu, cuman mungkin biayanya yang perlu dipikirkan karena tidak semua orang punya biaya berlebih kayak gitu. Jadi kalau dari sisi pelatihannya itu harapannya ya kalau bisa dari sisi pemerintah kita itu juga membantu ya Erika, biar istilahnya tidak terlalu mahal, kemudian juga ada macam subsidi kan begitu Erika. Nah lalu gimana kalau sekarang istilahnya yang namanya pelatihan itu kan juga kalau Erika tahu juga kan yang namanya kuliah. Nah, pasti ada yang kuliah nanti mereka itu juga magang Erika. Nah apakah kategori magang ini kemudian sebenarnya juga sama sih Erika dengan namanya pelatihan atau beda? Gimana Erika kalau magang ini? Beda sih kok. Kalau magang itu kalau di kantorku biasanya magang itu ya cuman bantu di administrasinya aja karena kita begitu naruh anak magang di lapangan juga kita khawatir ya karena dia nggak punya pengalaman nanti kalau ada apa-apa terutama kalau aku di mining oil and gas itu safety itu nomor satu gitu loh. Jadi kalau begitu ada anak magang paling cuman kita taruh di kantor untuk urusan administrasinya aja kayak gitu. Jadi memang kalau magang itu dia lebih condong kepada sisi administrasi ya secara umum karena memang kalau pelatihan itu mereka bukan tapi lebih kepada mereka itu seperti pengalaman dalam bentuk sisi admin aja, jadi mereka hanya mengetahui mengenai hal yang bersifat administrasi kan begitu. Oke, lalu untuk kesimpulannya nih buat para netizen pada sore hari ini apa dari Erika? Kalau aku pribadi sih lebih condong ke pelatihan-pelatihan ya untuk ketimbang kuliah, maksudnya ketimbang sekolah nilai tinggi, nilai bagus itu nggak ngaruh guys. Kalau aku bilang biasa-biasa aja nggak apa-apa, yang penting begitu kalian sudah lulus, kalian punya sertifikat pelatihan-pelatihan untuk bidang yang akan kalian terjunin. Kalau syaratku sih begitu. Kalau saya pribadi ya guys, selain sekolah, itu kalau saya sih untuk sekolah itu boleh-boleh aja, mau sekolah setinggi apapun itu boleh, tapi juga jangan sampai itu lupa untuk mengikuti pelatihan, karena kita juga harus paham yang namanya dunia pendidikan itu terus berkembang, dan juga yang namanya orang belajar itu juga tidak pernah ada batasnya, karena yang namanya hidup ya terus belajar begitu guys, sambil kita juga mengikuti perkembangan dunia kan begitu. Itu loh guys. Oke. Untuk tema kita pada sore ini seperti itu ya guys. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa like, kemudian komen dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye bye.